Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran kimia kelas 12, yaitu di materi redox dan sel elektrokimia. Pada video terdahulu kita sudah membahas masalah persamaan reaksi redox dan juga sel volta, yaitu salah satu dari sel elektrokimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sel elektrokimia yang kedua, yaitu sel elektrolisis. Kalau sel volta ada reaksi yang berlangsung spontan, artinya reaksi kimia yang bisa menghasilkan listrik. Akan tetapi kalau elektrolisis adalah kebalikannya. Reaksi ini tidak spontan, berarti nanti untuk terjadi reaksi kimia memerlukan energi listrik dari luar. Nah, cara kerjanya ini sudah sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi ya, ada sumber listriknya, ada sel elektrolitisnya, ada katoda dan anoda, sebagaimana materi di video terdahulu. Nah, yang paling penting adalah ini. Jadi anak-anak harus benar-benar menguasai reaksi-reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda dalam sel elektrolisis. Karena apa? Kondisinya berbeda, zat yang bereaksi nanti juga akan berbeda. Misalkan ya, reaksi yang terjadi di katoda ini tergantung pada kation yang kita gunakan, kation larutan atau lelehan yang akan dielektrolisis. Di anoda juga sama, ini tergantung pada jenis anoda dan jenis anionnya. Yang pertama dulu, reaksi di katoda itu bergantung pada jenis kation. Kation itu ada dua jenis, yang pertama adalah logam aktif, yang kedua adalah logam non-aktif. Logam aktif itu apa? Yaitu golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Karena dia adalah termasuk logam-logam yang sangat reaktif, nanti akan terjadi persaingan dengan molekul air. Kalau logam aktif itu lebih stabil dalam bentuk ion, jadi dia tidak akan mudah untuk bereaksi. Akhirnya yang mengalami reaksi adalah molekul airnya. Jadi kalau ada kation larutan atau larutan ya terutama, dia termasuk pada logam golongan aktif, yang bereaksi bukan ion logamnya tapi adalah molekul air. Airnya akan direduksi menjadi gas hidrogen dan ion OH- yang bersifat basa. Nah, ini sangat berpotensi digunakan sebagai bahan bakar hidrogen nanti gitu. Kation lain itu berarti selain golongan 1, golongan 2, L dan Mn. Misalkan ya Cu dan sebagainya gitu ya. Bisa dalam fase lelehan maupun larutan. Nanti logam-logam yang di situ atau kation-kation yang di situ langsung bisa direduksi. Misalkan Na+ dalam bentuk lelehan langsung diubah menjadi Na. H+ diubah menjadi H2. L itu apa? L itu artinya logam. Misalkan Cu2+. Kalau di ini Cu2+, berarti langsung diubah menjadi Cu. Itu untuk reaksi yang terjadi di sisi katoda. Bagaimana yang terjadi di anoda? Kalau anoda ada dua hal yang harus kita lihat. Yang pertama adalah jenis anodanya, yang kedua adalah anionnya. Sedangkan untuk jenis anoda itu ada dua jenis, ada anoda inert, ada anoda tak inert. Anoda inert itu apa? Yaitu anoda-anoda yang tidak reaktif, artinya dia tidak mudah bereaksi, terdiri dari PT, platina, karbon, dan emas. Sedangkan yang tidak reaktif berarti banyak selain 3 logam ini, misalkan Cu, Ag, Pb, dan lain-lainnya. Kemudian aturannya, jika anodanya adalah anoda inert, nanti yang kita perhatikan baru anionnya. Anionnya juga ada beberapa jenis, bisa sisa asam oksi. Sisa asam oksi artinya adalah anion-anion yang memiliki atom oksigen, misalkan sulfat yang dari asam ya nih, dari asam sulfat, dari asam nitrat, asam fosfat, dan asam karbonat. Nanti ion-ion ini juga cenderung stabil, dia sukar untuk bereaksi. Nah, siapa yang teroksidasi? Nanti cenderung air yang diubah menjadi H+ dan oksigen. H+ ciri asam, oksigen adalah gas yang dihasilkan. Jadi dari elektrolisis nanti kita bisa memproduksi gas oksigen, juga bisa memproduksi gas hidrogen. Kemudian kalau bukan sisa asam oksi, misalkan ion-ion yang lain ada OH-, sisa asam halida dan sebagainya, ya nanti anion-anion itulah yang akan dioksidasi. Misalkan Br- diubah menjadi Br2, Cl- jadi Cl2, OH- jadi H2O dan O2. Bagaimana kalau anodanya tidak inert, berarti bukan PTC dan AU.
Lah nanti anodanya itulah yang dioksidasi. Misalkan Cu langsung diubah menjadi CO2+. Bb juga sama, diubah menjadi Bb2+. Langsung ke contoh. Ini misalkan nanti dibahas di kimia unsur lebih detailnya ya, yaitu pembuatan unsur natrium dari natrium klorida melalui metode atau cell Downs. Syaratnya ini, NaCl-nya dalam bentuk lelehan, nanti untuk menghasilkan Na dan gas Cl-. Anodanya adalah ion Cl- dioksidasi menjadi Cl2, sedangkan katodanya adalah ion Na+ direduksi menjadi Na, sebagaimana aturan-aturan yang terdahulu. Ini adalah anion klorida, anion halida langsung dioksidasi menjadi halogennya, sedangkan ini adalah lelehan logam aktif. Kalau lelehan tetap direduksi menjadi Na. Kenapa di anodanya hanya Cl yang diperhitungkan? Karena ada ketentuan di sini, yaitu anodanya karbon yang bersifat non-inert. Yang bersifat inert. Gambarnya seperti ini. Contoh lain, elektrolisis air. Anodanya siapa, katodanya siapa, kita bisa mendeteksinya yang tergantung pada anoda dan katoda logam yang digunakan. Ini aplikasi banget ya. Kita ambil yang biasa aja, yang sering keluar di ujian. Contohnya ini. Ada larutan CaCl2. Larutan kata kuncinya. Ada larutan, elektronnya karbon. Berarti karbon nggak ikut-ikutan. Anodanya dari ini, halida. Cl- diubah menjadi Cl2. Sedangkan katodanya, Ca kan golongan 2. Golongan 2 itu sangat reaktif, termasuk logam aktif, berarti dia tidak bisa direduksi Ca2+-nya. Tapi yang direduksi adalah air, sehingga yang bereaksi di katoda adalah airnya. Kalau sudah dieliminasi elektronnya, kita jumlah sebagai sel atau reaksi sel elektrolisisnya. Yang kedua ada ini, larutan NaNO3 elektronnya PT. PT juga inert. Anodanya air, karena ini ada ion sisa oksi ya. Terus katodanya juga air. Kenapa? Karena Na juga termasuk golongan aktif. Kemudian kita eliminasi elektronnya. Ini adalah reaksi selnya. Leburan Cl sama, anodanya Cl-, katodanya Na+. Itu contoh-contohnya. Lah apa kegunaannya? Aplikasi dari elektrolisis. Elektrolisis itu kegunaannya sangat banyak. Salah satunya adalah produksi logam. Logam yang sangat umum biasanya ya aluminium ini melalui proses Hall, Hall Heroult. Anodanya reaksinya seperti ini, katodanya seperti ini. Jadi nanti dari bauksit ini Al2O3 nanti bisa dihasilkan logam Al dan oksigen. Al-nya direduksi, oksigennya dioksidasi, ion oksigennya. Logam tembaga juga sama, ini di elektrolisis. Jadi kalau ada logam tembaga yang ini yang impure ya, yang belum murni, ditaruh di sebelah anoda, sebentar yang sudah murni terdapat di sebelah katoda. Ini nanti akan melarut, akan nempel di katodanya. Nah, di dalam sel elektrolisis itu nanti ada hukum Faraday, yaitu hubungan kuantitatif antara sel elektrolisis dengan produk-produk yang dihasilkan. Misalkan kalau elektrolisis tadi kan ada yang hasilkan gas hidrogen, ada oksigen, ada logam dan sebagainya. Nah, berapa banyak oksigen, hidrogen, logam yang dihasilkan itu dipelajari di dalam hukum Faraday. Apa hukum Faraday itu sebenarnya? Nanti seperti ini. Itu ya, hukum Faraday. Hukum Faraday itu ada dua. Ini adalah hukum yang pertama, ini hukum yang kedua. Hukum yang pertama itu digunakan untuk sel tunggal, berarti sel elektrolisis satu saja. Sedangkan yang kedua itu digunakan untuk sel yang lebih dari satu, bisa sel ganda namanya. Rumusnya pakai ini, W itu berat yang dihasilkan. E itu adalah ekuivalen, yaitu AR dari logam dibagi dengan muatan. Terus ini adalah arus listrik. T ini adalah waktu elektrolisis, sedangkan 96500 itu adalah tetapan Coulomb. Tetapan yang digunakan untuk tetapan Faraday ya, tetapan Faraday digunakan untuk menghitung massa jenis dalam sel elektrolisis.
Sedangkan untuk hukum yang kedua itu nanti cukup dibandingkan, yaitu hasil di sel 1 dibandingkan dengan hasil di sel 2 sebanding dengan E1 dibanding dengan E2. Ini tadi apa? AR dibagi dengan valensi atau AR dibagi dengan muatan. Gitu. Langsung ke contoh soalnya. Misalkan gini. Sebanyak 100 ml larutan CuSO4 0,1 M dielektrolisis dengan karbon, berarti inert, selama 965 detik. Arus listriknya 1 ampere, AR logam dibulatkan jadi 64, berapakah massa Cu yang dihasilkan? Nanti langsung kita masukkan ya ke rumus tadi, G sama dengan E IT dibagi 96500. E-nya AR Cu dibagi muatan, dikali I dikali T dibagi 96500. 64, AR-nya, muatannya 2 itu dari sini, arusnya 1, waktunya 965, ini tetapan Faraday-nya tadi, sehingga ketemu 0,32 gram. Jadi sangat mudah sekali. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua lebih kompleks, ada persamaannya sampai ke pH larutan yang terbentuk, ini ditanyakan. Sebanyak 1 liter larutan AgNO3 0,1 dielektrolisis dengan arus 1 ampere selama 965 detik. ArAg 108, tentukan persamaan reaksi. Persamaan reaksinya berarti kita bantu. AgNO3 larutan kita ion jadi Ag+ dan NO3-. Katodanya berarti Ag+, direduksi menjadi Ag. Anodanya, karena ini inert itu dari karbon tadi ya. Kalau nggak ada ketentuan berarti dianggap inert. Ini sisa oksi, berarti yang dioksidasi adalah molekul airnya. Kita samakan elektronnya, dieliminasi, ketemu persamaan reaksinya. Yang kedua, berapa massa Ag? Langsung masuk ke rumus hukum Faraday yang pertama tadi. G sama dengan E IT per 96500. AR-nya Ag 108, muatannya 1, arusnya 1, waktunya 965, hingga ketemunya 1,08 gram. Kalau ditanya berapa volume gas yang dihasilkan, nah gasnya siapa? Gasnya di sini adalah gas oksigen. Untuk tahu oksigen, berapa yang dihasilkan, kita harus punya pembanding. Pembandingnya siapa? Ag, karena kita sudah data Ag dari perhitungan tadi. Sehingga nanti dari molnya Ag, kita bisa menghitung molnya oksigen dan bisa menghitung volume oksigen karena kondisinya dalam kondisi STP. Kita hitung dulu mol Ag-nya. Masanya 1,08, AR-nya 108, ketemu 0,01 mol. Sehingga mol oksigennya didapatkan. Mol oksigen koefisiennya 1 dibandingkan dengan Ag 4 dikali dengan molnya Ag 0,01. Sehingga ketemunya adalah 0,0025 mol. Sehingga volume oksigennya adalah kondisi standar 22,4 dikali mol oksigen, ketemunya 0,056 liter. Berapa pH larutan? Nah, pH-nya tergantung reaksi. Reaksi yang tadi menghasilkan H+ apa OH-. Nah, ternyata menghasilkan H+, berarti suasananya asam. Untuk tahu H+, berarti harus tahu konsentrasi H+-nya. Untuk tahu konsentrasi H+-nya harus tahu mol H+-nya juga. Nah, kemudian ternyata koefisien H+ sama dengan Ag, sehingga molnya H+ sama dengan molnya Ag. Ketemunya 0,01 mol. Konsentrasinya, ya mol dibagi volume larutan ini 1 liter. Ketemunya berarti 0,01 M. Sehingga pH-nya adalah min log dari konsentrasi H+-nya, yaitu sama dengan 2. Nah itu ya, lumayan kompleks soalnya, berkembang mulai dari massa hingga sampai ke pH larutan. Yang ketiga, contoh ketiga ini adalah aplikasi dari hukum Faraday yang kedua. Ada 2 sel, AgNO3 dan CuSO4, disusun secara seri. Di sel pertama ada endapan perak sebanyak 10,8. Nah, endapan tembaganya berapa? Di sel yang kedua, langsung aja dimasukkan. G1 dibanding G2 sama dengan E1 dibanding E2. Yang satu adalah perak, yang kedua adalah Cu. Berarti 10,8 masanya, ini massa dicari. Ini E-nya 108 dibanding 1, ini E-nya 64 dibanding 2, sehingga G2-nya ketemu 3,2. Nah, begitu. Berarti sangat mudah bagaimana untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan sel elektrolisis. Baik itu menuliskan persamaan reaksinya, menjelaskan hubungan kuantitatifnya dengan hukum Faraday. Dipelajari lebih jauh agar nanti tidak ada masalah. Demikian anak-anak untuk sel elektrokimia yang kedua, sel elektrolisis. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.